Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari Kamis, pekan biasa ke-10, tanggal 12 Juni 2025. Kita merenungkan bacaan pertama dari 2 Korintus bab 3 ayat 15 sampai dengan bab 4 ayat 1, dilanjutkan ayat 3 sampai 6. Dan Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus hari ini tidak sedang mengecam orang Farisi atau ahli Taurat, tetapi sedang mengajak kita melihat lebih dalam bahwa menjadi orang benar bukan hanya soal taat aturan, tetapi soal hati. Bukan hanya soal tidak membunuh, tapi juga soal tidak menyimpan marah, tidak melihara dendam, dan berani berdamai. Seringkali kita puas hanya karena merasa tidak berbuat dosa besar. Kita tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah kita masih menyimpan kemarahan, sakit hati? Apakah kita mudah berkata kasar, menyakiti orang lain dalam diam? Yesus mengajarkan bahwa hidup beriman sejati menyentuh relasi dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Mengampuni bukan pilihan, tetapi jalan menuju keselamatan. Berdamai bukan kelemahan, tapi kekuatan orang yang hatinya bersinar. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, orang-orang muda serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Dalam bacaan yang pertama, Paulus berkata bahwa Allah telah menyinari hati kita untuk memberikan terang tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Artinya, kita dipanggil untuk hidup dengan hati yang terbuka dan bercahaya. Bukan baja yang garang, bukan hati yang keras, tapi hati yang mencerminkan kasih Tuhan. Banyak orang hari ini berjalan dalam kegelapan bukan karena tidak tahu aturan, tetapi karena tidak menemukan wajah Kristus dalam diri kita. Maka tugas kita adalah menjadi cermin kasih, bukan hanya menghafal hukum. Kita tidak diutus untuk menghakimi, tapi untuk menyentuh hati. Tidak untuk menyombongkan kekudusan, tetapi untuk membawa terang di tengah luka dan kegelapan dunia. Jangan tunggu orang lain minta maaf. Jangan tunggu atau jangan tunda untuk berdamai. Langkah pertama menuju kerajaan surga adalah hati yang bersih dari marah dan dendam. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus, bersihkan hatiku dari kemarahan dan sakit hati yang diam-diam aku pelihara. Ajarilah aku berani berdamai dan menjadi pembawa terang kasih-Mu, agar wajah-Mu tampak nyata dalam hidupku. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita dan usaha-usaha kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.